Perkenalkan, nama saya Oktalitarian Diana dengan NIM 1913521024 dari MSPA. Di sini, saya akan melakukan sebuah praktikum dari mata kuliah ichtiologi yang karena gara-gara virus corona jadi nggak bisa praktikum di lab. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri morfologi, ciri morfometrik, serta membedah sebuah ikan ini. Kita memerlukan alat dan bahan. Bahannya tentunya yaitu ikan. Alatnya berupa pisau, gunting, benang, serta penggaris. Nah, jenis ikan yang saya pilih di sini yaitu ikan gurami dengan nama latin Ospronemus gourami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri morfologi ikan gurami. Ini ciri morfologi ini berkaitan dengan bentuk luar atau organ terluar dari ikan ini. Jadi bentuk tubuh ikan ini yaitu panjang, dia pipih dan lebar. Nah, letak mulutnya ini dia termasuk tipenya tipe inferior, yaitu letak mulut terletak di bawah kepala. Nah, sedangkan untuk gigi-giginya ini nih, ini giginya kecil terus berbentuk kerucut. Untuk sisiknya sendiri, ini sisiknya itu tipenya tipe sikloid ya, dia tuh berbentuk kayak lingkaran gitu. Nih sisiknya. Terus di ikan gurami ini dia tuh punya 5 sirip. Yang pertama itu ada sirip dada. Ini namanya sirip dada. Nah, yang kedua itu ada sirip punggung. Nih, sirip punggung atau biasa disebut dengan dorsal fin. Yang ketiga itu ada sirip ekor. Sirip ekor yang biasa disebut caudal fin. Yang keempat itu ada sirip anal. Ini namanya sirip anal atau anal fin. Dan yang kelima itu ada yang namanya sirip perut. Ini namanya sirip perut, biasa disebut ventral fin. Nah, ikan gurami ini juga memiliki operculum. Nah, di sini nih operculumnya. Ini operculum. Nah, ciri khas yang dimiliki oleh ikan gurami ini adalah dia mempunyai alat pernafasan tambahan berupa labirin, yang dimana saat dalam keadaan minim oksigen, dia dapat hidup atau bertahan hidup dengan baik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang morfometrik ikan gurame. Alat yang diperlukan untuk menjelaskan morfometrik ikan ini adalah yang pertama benang, dan yang kedua adalah penggaris. Jadi sebelum membuat video ini, saya sudah mengukur terlebih dahulu. Jadi selama video saya hanya menggunakan benang ini. Dan yang pertama kita ukur adalah TL, total length, yang artinya dia jarak antara bagian anterior kepala sampai posterior ekor. Sampai segini. Ini mendapatkan ukuran 25,5 cm. Yang kedua ada FL, forehead length. Itu jarak antara anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Tapi karena ikan gurami ini tidak ada lekukan ekor, jadi bagian ini skip. Yang ketiga ada standard length, itu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor yang terakhir bisa digerakkan. Ini sampai sini. Di sini didapat 21 cm. Yang keempat ada PDL, yaitu predorsal length antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Berarti dari sini sampai sini ucuk ini didapatkan 10 cm. Terus yang kelima itu ada ORBL atau orbital line, jarak antara bagian terluar kelopak mata. Ini didapatkan 1,2 cm.
Dan yang keenam ada EYL atau eye length, itu garis tengah dari rongga mata. Jadi garis tengahnya itu adalah bola matanya sendiri. Bola mata itu sendiri ini segini. Itu didapatkan 0,5 cm. CPEDL yang CPEDL itu ini yang bagian ini sampai sini itu 3,6 cm. Nah, lanjut kita ke panjang rahang atas. Ini panjang rahang atas, ini rahang atasnya itu sampai dia yang nggak bisa sampai ujung ini, ujung yang rahangnya ini didapatkan 2,3 cm. Nah, lanjut ke panjang rahang bawah. Panjang rahang bawahnya tuh yang ini, bawah kita ambil rahang bawah dari ujung juga, terus sampai akhir ujung ini sama, itu 2,7 cm. Terus kita ke HDL. HDL itu head length, jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan posterior operculum. Jadi ini kan operculumnya, dia punya operculum tuh, operculumnya ini rahang kepala ini sampai sini, ini diperoleh 4,3 cm. Terus lanjut ada SNTL yaitu snout length, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi dari sini sampai kelopak mata itu di sini ditemukan 2,1 cm. Terus lanjut post orbital length, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Yang dari sini bagian belakang sampai nih operculum. Itu ditemukan 3 cm. Nah, lanjut ke tinggi kepala. Tinggi kepalanya itu diukur dari sini dia sampai sini sama aja, sampai sini nih itu didapatkan 9,5 cm. Nah, untuk tinggi badan kita ngukur dari sirip dorsal. Nih sirip dorsalnya, dari ujungnya sirip dorsal ya, nih sampai pokoknya sini nih seginian, itu dapatnya 11 cm. Lanjut untuk tinggi pipi. Nah, tinggi pipinya itu ini nih, itu didapatnya 4,1 cm. Terus ada dari tinggi bawah mata. Di bawah dari sini tinggi bawah mata itu dia didapatnya 2,8 cm sampai sini ya, sampai sini. Nah, lanjut ke tebal badan kepala. Nih, jadi kita ngukurnya dari tebal badannya ini sampai ini, itu didapatnya 21 cm. Lanjut ke panjang dasar sirip dorsal. Nih, jadi ini kan sirip dorsal nih, ini sirip dorsal. Nah, ini kita ngukur panjangnya nih, panjangnya dari sini
dari sini, dari ujungnya banget sampai sini, sampai pucuknya sini. Itu didapetin 9,5 cm. Nah, untuk tinggi sirip dorsalnya, ini kan tadi panjang. Nah, kalau tingginya itu kita ini dibuka dulu sirip dorsalnya. Hitung aja nih tingginya ini. Ini. Nih, kalau aku ngitungnya di bagian ujungnya ini. Itu didapatnya 2 cm. Terus panjang sirip tuh, panjang yang terakhir itu menunjukkan arah jari-jari sirip dari ujung sampai pangkal. Nah, yang ini panjang sirip perut. Kan dia nanya ini panjang bukan tinggi. Nah, kalau panjangnya tuh ke sini. Nih, panjangnya di sini itu 1,2 cm. Kalau misalkan dia nanya yang tinggi, tingginya ke sini. Dan ini panjangnya. Terima kasih. Jadi karena nih hubungan analnya di sini dan organ dalamnya itu ada di sebelah sini, takutnya kalau dipotong di sini nanti organ dalamnya itu bakalan hancur. Jadi motongnya dari arah sini. Potong ya. Agak susah. Nih. Polos ya. Nih. Jadi kita mau tahu bagian dalamnya. Samain aja kayak yang di modul. Takut aku mulai. Nah, takut aku. Nah gitu. Tapi takut kena itunya. Bisa loh. Jadi setelah dibuka, ini ya dalamnya, ini labirin, ini labirinnya, sini insangnya, pemakan 3 insangnya campuran. Terus yang warnanya agak lebih pekat nih, ini tuh hatinya nih. Terus ini yang kita lihat nih, ini tuh jantungnya, yang ini ya. Nih kalau bisa lihat, ini jantungnya. Terus ini lambungnya. Ini lambungnya. Ini empedunya.